Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk kali ini nanti kita akan membahas tentang tawasul. Tawasul di sini nanti adalah merupakan ciri khas dari amalan metode doanya ala Nahdien. Jadi ciri khas kita seperti itu. Nyapa kok pakai tawasul? Karena itu saya kira lebih beretika. Orang beribadah pakai tawasul itu lebih beretika. Berdoa pakai tawasul itu lebih beretika. Dan tawasul ini kan menghadiahkan doa kepada orang-orang yang mempunyai jasa kepada kita, khususnya tentang agama kita. Maka tentu sedangkan itu diperintahkan juga oleh Gusti Allah. Orang yang senang saja dengan para ulama dan para wali maka disukai oleh Allah. Jadi awake dhewe kita itu kalau minta ya dengan perkara yang menyenangkan Gusti Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Jadi enggak langsung njaluk opo karepe awake tidak. Oke lah, hari ini kita akan mengartikan perkata tentang tawasul tahlil. Dan yang kita pakai nanti ini adalah yang ada di SKU dan yang maksimal. Oke lah, kita akan lihat mengartikan perkata. Baiklah, kita mulai mengartikan perkata, yaitu Al-Fatihatu. Adapun Fatihah ini ila hadratin Nabi, ditujukan kepada yang terhormat yang menjadi Nabi, Al-Mustafa yang istimewa, Sayyidina yang menjadi tuan kita, Muhammadin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semoga Allah memberikan kasih sayang yang agung alaihi kepadanya, wasallama, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa azwaji, dan para istrinya, wa dzurriyyati, dan keturunannya. Bedanya dzurriyyah dengan aliyah apa? Kalau aliyah dia mengatakan ini seluruh orang-orang mukmin yang percaya terhadap Kanjeng Nabi, yang berimani Kanjeng Nabi alihi. Wa dzurriyyah ini lebih cenderung ke keturunan, sifatnya keluarga, secara biologis mungkin keturunannya nasab asal. Wa ahli baiti, dan ini lebih khusus, dan ahli baitnya. Ahli bait itu adalah seluruh keturunan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan Husain, dari keturunan dari Sayyid Hasan Husain. Jadi atau Sayyid. Nah, sekarang gelar Al-Habib itu gimana sebenarnya? Al-Habib itu sebenarnya disematkan kepada orang yang keturunannya Kanjeng Nabi, yang ahli bait Sayyid. Tapi beliau juga mempunyai keilmuan ilmu keislaman yang cukup, yang mumpuni, terus ditambah mempunyai akhlak yang baik dan pantas menjadi contoh. Itu oleh sekelompok Alawiyin, Robitul Alawiyah, itu diberi gelar Al-Habib. Jadi bukan gelar Al-Habib semata-mata dari pendukungnya atau simpatisan, tidak, tapi itu gelar yang disematkan dari Robitul Alawiyah, dari para masyayikh di Alawiyah, dan menyematkan kepada Al-Habib kepada Sayyid yang dianggap sudah cukup mempunyai ilmu keagamannya dan akhlaknya sudah pantas dijadi contoh, maka disebut Al-Habib. Kalau tidak ya Sayyid saja, Sayyid gitu aja. Al-Kirami yang mulia-mulia. Al-Kirami yang mulia-mulia
Summa ila jami abai, lalu kepada seluruh ayah-ayahnya, wa ikhwani dan saudara-saudaranya, minal anbiya'i dari para nabi, wal mursalina dan para rasul. Sholawatullahi, semoga kasih sayangnya Allah yang agung, alaihi kepadanya nabi, wa alaihim dan kepada mereka seluruhnya, keluarganya, keturunannya tadi sampai para nabi, ajma'ina semuanya. Summa ila jami'i sahabati, lalu kepada seluruh para sahabat, wa tabi'ina dan generasi setelah sahabat dan pengikut para sahabat. Tabi'in generasi setelah sahabat. Wa syuhada'i dan orang-orang yang mati syahid. Wa sholihin dan orang-orang yang soleh. Wal auliya'i dan para wali. Al arifina yang ahli ma'rifat. Ini nanti dibahas tentang ilmu tasawuf di sini, ma'rifat itu gimana. Wal ulama'i dan para ulama, al amilina yang mengamalkan ilmunya. Wa ahli ta'atika dan orang yang ahli taat kepada engkau ya Allah, engkaunya Allah. Ajma'ina semuanya. Wal qurra'i dan para ahli bacaan Al-Qur'an. Wal khufadi dan para hafid, penghafal Al-Qur'an atau Al-Hadis. Tapi kalau di Timur Tengah ini hafid itu para penghafal Al-Hadis. Kalau di sana orang menghafal Quran hamilul Quran. Kalau di sini hafid. Karena gini, kalau orang menghafal Al-Hadis itu tentu lebih sulit, menghafal Al-Hadis itu tentu lebih sulit daripada Al-Qur'an. Termasuk dari sumbangsih Al-Hadis adalah menjaga originalitas, menjaga keaslian dari Al-Qur'an. Sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu ada sanadnya dari Kanjeng Nabi, semuanya ada. Semua sudah ada tidak syaratnya dari Kanjeng Nabi. Maka itu menjaga ketika ada proses pemalsuan Al-Qur'an, maka bisa dibaca dari segi Al-Hadisnya. Mana sanadnya, dari mana, riwayat dari mana, itu semuanya sudah ada. Wal mufassirin dan para ahli tafsir. Wal fuqaha dan para ahli fikih. Wal musannifin dan para pengarang kitab agama, pengarang kitab keislaman. Wal mujahidin dan para pejuang mujahid fi sabilillah, di jalannya Allah, Rabbil alamin yang menjadi Tuhannya alam semesta. La siyaman terutama al khulafa'ir rasyidin, para khulafa' rasyidin, wal a'immatil arba'ati dan para imam al arba'ati yang ada 4, al mujtahidin yang ahli ijtihad. Termasuk imam 4 ini mujtahid mutlak, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Terus wa muqallidin, ini kurang wawu, wa muqallidin, ada wawunya ini, wawu wa muqallidin ditambah wawu di sini. Wa muqallidin dan para pengikut mereka fidini di dalam agama. Wa ila jami'i sadati dan kepada seluruh sahabat, kepada seluruh tuan-tuan as-sufiyati yang ahli sufi, al-muhaqqiqina yang ahli hakikat, mengetahui kebenaran sejati. Wong sufi itu hakikat, hakikat itu semuanya punjere ya Gusti Allah. Dari semuanya dari Gusti Allah. Jadi ilmu hakikat, terusan. Nanti bisa dipelajari di tasawuf itu. Khususon terutama Sultanul Auliyai, rajanya para wali, Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasallahu, semoga Allah menyucikan sirrahu, rahasianya, keramatnya. Jadi orang bedane wali karo dukun itu adalah lek dukun itu lebih cenderung memperlihatkan keramatnya, lek wali malah bumpeti, malah menyembunyikan. Lek konangan keramate, tanda-tandane wali itu akan wafat. Jadi yang sepuh-sepuh ngoten niku. Ora malah ngetokne keramate, tapi malah menyembunyikan keramatnya.
malah ora nyongko, roh-roh lek wis meninggal itu baru ketok. Itu bedane wali karo dukun. Summa ila jami abaina, lalu kepada seluruh ayah-ayah kita, wa ummahatina dan ibu-ibu kita, wa ajdadina dan kakek-kakek kita, wa jaddatina dan nenek-nenek kita, waliman dan kepada orang lahu yang mempunyai hakun hak alaina kepada kita, orang-orang yang mempunyai jasa kepada kita, wa ila arwahi amwatina dan kepada seluruh arwah-arwahnya orang yang mati dari kita, wa amwatikum dari orang-orang yang mati dari kalian, khosotan terutama khususnya, wa amwatil mu'minat terutama wa amwatil mu'minat dan orang-orang matinya orang-orang mukmin, amatan secara umum, kafatan menyeluruh, wa khususon dan terutama kepada ila ruhiman kepada rohnya orang, istimaknya di mana kita telah berkumpul hahuna di sini. Bisa babihi disebabkan karena dirinya. Ini laki-laki, bisa babiah perempuan. Siapa namanya siapa? Fulan bin Fulan bin Fulanah bin Fulan. Al-Fatihah. Itu arti dari tawassul yang ada di SKU seperti itu. Baiklah, itu saja tadi tentang kita belajar mengartikan tentang arti kata berkata tawassul, adalah supaya kita ketika beribadah itu lebih khusyuk, mengerti maksudnya, artinya. Itu merupakan metode Imam Ghazali, bahwa langkah pertama ketika pengen khusyuk maka kita harus berdoa atau melafazkan sesuatu yang ada di ibadah itu dan kita angen-angen artinya. Itu tahap pertama seperti itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terus jaga kesehatan. Semoga Gusti Allah lekas menghilangkan virus corona ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.